Berarti nggak inget ya? Ya udah, inget nggak inget, apa ini? Ada yang ngechat, "Lupa ustazah, maaf lupa." Ya nggak apa-apa, nanti diingat kembali ya, dibuka, gitu. Jadi sin 0 derajat itu nilainya 0, gitu. Sudut sudut 0, sin 0 itu nilainya 0, gitu. Kemudian kalau sin 30 itu nilainya setengah, gitu. Kemudian kalau 45 setengah akar 2. Jadi kalau di video itu, kalau nggak salah ya ustazah tuh ingatnya ini kayak setengah dikalikan akar 0 gitu ya. Jadi awalnya setengah dikalikan akar 0 kan hasilnya 0. Kemudian yang kedua setengah dikalikan akar 1, hasilnya setengah. Kemudian di sini setengah dikalikan akar 2. Kemudian yang 60 itu setengah dikalikan akar 3 gitu. Kalau 90 setengah dikalikan akar 4 sama aja kayak setengah kali Iya. 2 hasilnya 1. Ya gimana Askia? Ustazah nggak dengar tadi apa? Jadi cuma akar 4 tadi. Oh iya, heeh, bener. Akar 4 adalah 2 gitu. Lanjut, kalau yang kosinus tinggal dibalikan gitu ya. Kalau nggak salah lagunya tinggal dibalik aja kayak gitu kan. Tinggal dibalik mulai dari sini, dari si ini, sin 91. Kemudian di sini setengah akar 3. Kemudian yang di sini tetap sama ya, setengah akar 2. Kemudian setengah dan terakhir 0. Oh iya, Ustazah lupa tadi. Nah, di sini sebenarnya tangan alfa ini ya, bisa itu tangan alfa atau beta, itu sebenarnya ada identitas trigonometri. Ya kemarin sempat ya identitas trigonometri pekan kemarin. Tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa gitu ya. Jadi tangan itu diperoleh dengan cara sinus dibagi kosinus gitu. Nah, kalau yang sini berarti nilainya tinggal dibagi aja. Berarti nilainya si ini tangan sinus bagi cos, 0 dibagi tangan 0 dibagi 1 ya 0 gitu. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 coba kita lihat ilustrasikan setengah dibagi setengah akar 3. Nah, sama aja kayak ini kan disederhanakan boleh ya, dapat 1 dapat 1. Jadinya hasilnya 1/akar 3. Tapi bentuk seperti ini kurang lazim. Jadi maksudnya kurang lazim itu kurang, apa ya, dulu SMP mungkin istilahnya merasionalkan, harus dirasionalkan gitu. Jadi dikalikan dengan bilangan 1, kan sama aja. Tapi satunya ini dibuat menjadi akar 3 per akar 3. Jadi diperoleh bahwa 1 kalikan akar 3 akar 3. Dibagi dengan akar 3 kali akar 3, 3. Jadinya kan 1/3 akar 3, kayak gitu. 1/3 akar 3. Kemudian yang 45 dia adalah 1 nilainya. Kemudian kalau yang tangan 60 dia nilainya akar 3. Kalau yang tangan 90 dia sebenarnya oke, coba Ustazah, ilustrasikan. Sebenarnya dia itu memiliki grafik ya. Karena sinus, alfa, kemudian kosinus, kemudian tangen, dia itu sebenarnya adalah fungsi juga gitu ya. Dia sebenarnya fungsi dan tentu dia memiliki grafik kayak gitu. Dia memiliki grafik. Nah, kalau di sini kita tinggal lihat ya. Di sini X, sini Y. Nah, sinus alfa itu grafiknya seperti ini. Nah, kalau dulu waktu fisika, kalian pernah lihat, pernah tahu yang namanya satu bukit, satu lembah. Oh, sebentar ya, Ustazah baru ada tamu. Sebentar aja.
Maaf ya Ustazah sambil, apa namanya tadi, ada tamu kemudian sempat lari. Oke, di sini tadi kita sampai sinus, bukit sama lembah gitu ya, Ustazah lanjutkan, bahwa di sini ada bukit sama lembah. Nah, sinus di sini kan fungsinya seperti ini, di sini 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, kemudian di sini 45 derajat. Jadi di sini nilainya adalah 1, kayak gitu. Tadi ya, sin 90 nilainya 1. Kemudian selanjutnya adalah grafik, kosinus. Oke, grafik kosinus di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dimulainya dari angka 1 dulu, gitu. Makanya tadi nilainya cos 0 adalah 1. Waktunya tinggal sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mati, nanti kalian klik, link Zoom-nya itu lagi ya, nanti saya bukain. Kemudian lanjut, di sini 45 bukan ya, bukan 45 ya. Di sini kan 0 derajat nilainya 1. Kemudian selanjutnya di sini adalah yang nilainya 0, berarti sini 90. Oke, bener kan ya? Cos 90 nilainya 0, kayak gitu. Kalau di sini cos 0, benar seperti ini. Di sini berarti, oh keliru-keliru. Di sini adalah 90 derajat, sini yang 180 gitu ya. Karena cos sin 90 tadi 1. Oke, benar. Kemudian lanjut di sini berarti negatif 1. Nah, kalau yang tangan sebenarnya grafiknya itu memang agak unik. Jadi kurang lebih, nah seperti ini. Ini 0 derajat. Kemudian mungkin di sini 45. Nilainya 1. Ini sini 90 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa kalau yang tangan tadi kan sin per cos 1 dibagi 0. Nah, sesuatu yang dibagi 0 itu nggak boleh ya, nggak bisa karena dia tidak terdefinisi gitu. Kalau dia tidak terdefinisi artinya seperti ini ya. Kayak dulu Ustazah pernah bilang di fungsi apa ya? Fungsi rasional dulu kayak asimtot, asimtot. Jadi dia memiliki asimtot di mana semakin dia mendekati ya, mendekati si ini, tapi dia nggak pernah menyentuh gitu ya. Semakin dia mendekati, nggak pernah bertemu, nggak pernah menyentuh, kayak gitu. Makanya di sini biasanya tidak ada nilainya gitu. Kalau kalau biasanya sih disimbolkan dengan tak hingga, kayak gitu, monggo aja. Kemudian selanjutnya adalah, baru kita benar-benar masuk ke aturan sinus gitu. Ya waktunya tinggal 5 menit, nanti kalian klik lagi ya, nanti kalian klik lagi, nanti jadi ada, apa sih namanya, pecah gitu. Kemarin kalau nggak salah saya tahunya, Zoom itu 40 menit kan ya, tapi ini tadi kayaknya nggak sampai 40 ya, sampai nggak sih? Saya agak lupa. Kalau yang kemarin sempat IPS 2 itu juga dibagi 2, ada 2 bagian karena nggak sempet, nggak apa-apa. Lanjut, di sini saya pakai pulpen beda. Oh ya, yang tadi dulu ada yang mau ditanyakan? Yang mau ingat tadi sinus, perbandingan sisi segitiga, kemudian, ini nilai-nilai sudut-sudut pada sudut-sudut istimewa, ada yang mau ditanyain dulu? Terus izin lihat gambar yang segitiga tadi, Us. Segitiga. Ini ya? Ya, bentar, Us. Mhm, ya. Nanti insya Allah PPT-nya saya share ya, tapi mohon maaf untuk slide ini kayaknya tadi kepotong karena nggak sempat ke-record gitu.
Sudah, Arayan? Sudah Ustazah. Oh ya, oke, sudah lanjutkan. Nah, aturan sinus. Jadi, trigonometri itu kan ciri khasnya perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, sekarang di aturan sinus, aturan kosinus maupun luas segitiga ya, jadi ada 3 macam ini, dia itu, tidak harus segitiganya siku-siku, gitu. Jadi ketika kalian, teman-teman semuanya tuh SMP apa SD ya, sudah agak lupa, luas segitiga bisa ditentukan pakai apa? Ada yang masih ingat? Insya Allah masih ingat nih kali ini. Luas segitiga, ya salah satu, kali dibagi yo, masa nggak ingat? Kayaknya ingat deh, cuman nggak berani bilang. Tengah, bukan. Alas kali tinggi dibagi 2 gitu kan ya. Jadi kalau luas segitiga yang bisa kita ketahui adalah alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi gitu kan ya. Nah di sini, untuk trigonometri ini ada beberapa hal yang, kita bisa lakukan selain pakai yang itu setengah kali alas kali tinggi, kita bisa pakai, sisi-sisinya gitu ya, sisi dari segitiga tanpa harus, tahu mana yang tinggi, mana yang alasnya gitu. Karena kalau tinggi maupun alas itu kan kita harus buat dia menjadi, apa sih namanya, garis tinggi itu ya, kayak, yang tegak gitu ya, itu baru benar-benar tingginya gitu. Kadang kan segitiga bisa sembarang gitu. Nah, kalau segitiga sembarang itu ternyata kita bisa mengetahui luasnya dengan menggunakan sisinya aja gitu, atau dengan menggunakan sudut gitu, sudut tapi diketahui beberapa sisi yang lainnya, kayak gitu. Nah, di sini Ustazah, sambil ini ya, aturan sinus misalkan kita punya yang namanya segitiga sembarang lah, oke, segitiga sembarang Ustazah namakan A, B, C, gitu. Nah, ini nanti perbandingannya adalah misalkan ini dulu, sudut A ya, ini misalkan sudut A, ini sudut B, ini sudut C, kemudian sisi depannya sudut A Ustazah namai A kecil, gitu. Kalau yang sisi depannya sudut B Ustazah namai B kecil. Kalau yang sisi depannya sudut C Ustazah namai C kecil, kayak gitu. Nah, nanti kita perbandingannya adalah kalau di sini berarti A kecil dibanding dengan sin sudut A akan sama dengan B kecil dibanding dengan sin sudut B akan sebanding juga dengan perbandingan C kecil dibagi dengan sin C. Kayak gitu. Oke. Nah, daripada ini nanti tiba-tiba mati, Ustazah langsung stop aja ya, tinggal 1 menit. Nanti kalian buka lagi ya.